Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Berita TV-mu. Muhammadiyah Kota Medan mulai serius menggarap amal usaha ekonomi melalui PT Maju Bersama Sang Surya yang memproduksi air minum kemasan Suli 5 dalam bentuk gelas, botol, dan galon. Dan diharapkan produksi air mineral ini mampu diserap pasar khususnya warga persyarikatan. Peluncuran air minum kemasan Suli 5 berlangsung bersamaan dengan silaturahmi Syawal 1444 Hijriah dan pelepasan 75 jamaah calon haji yang dikelola oleh KBI HU Muhammadiyah Kota Medan. Awalnya pemasaran air minum kemasan digagas oleh Lazismu bekerjasama dengan produsen air minum Suli 5 dari Jawa Timur. Namun kemudian oleh Muhammadiyah Kota Medan, air minum Suli 5 diproduksi sendiri melalui PT Maju Bersama Sang Surya. Peluncuran air minum Suli 5 yang pabriknya berada di Komplek Perguruan Muhammadiyah di Tanjung Anom itu mendapat apresiasi dari warga persyarikatan. Jurnalis TV-mu Syaiful Hadi dan Masna Rifai melakukan wawancara khusus dengan Direktur PT Maju Bersama Sang Surya, Irfan, tokoh muda Muhammadiyah yang sangat memberi perhatian pada pengelolaan amal usaha ekonomi. Irfan mengatakan ada 3 kemasan yang diproduksi, yakni gelas, botol, dan galon. Dan diharapkan pada Juni 2023 mendatang, PT Maju Bersama Sang Surya sudah mulai memasuki pasar. Bila semua rencana sesuai harapan, modal sebesar 1,7 miliar rupiah dapat break even point setelah 10 bulan berjalan. Berikut Direktur PT Maju Bersama Sang Surya menjelaskan seputar produksi dan pemasaran air minum kemasan Suli 5. PDM Muhammadiyah Kota Medan itu mengembangkan satu unit usaha dalam bentuk pendirian pabrik air minum dalam kemasan yang diberi nama dengan Suli 5 yang dibawa oleh PT Maju Bersama Sang Surya yang sahamnya itu 98% dimiliki oleh PDM Muhammadiyah Kota Medan dan 2% dimiliki oleh cabang Aisyah dan cabang Muhammadiyah Berayat. Usaha ini untuk menggerakkan pilar ketiga dari Muhammadiyah tentang persoalan ekonomi. Selama ini Muhammadiyah sudah berjaya untuk menggerakkan pendidikan, kesehatan, maka mungkin mulai saat ini kita akan dorong Muhammadiyah Kota Medan untuk bisa mengembangkan unit usaha untuk meningkatkan ekonomi umat dan ekonomi masyarakat. Berapa modal yang kita investasikan untuk usaha ini? Modal yang pertama, modal saham itu 1 miliar yang terdiri dari 1.000 lembar saham dengan harga per lembar 1 juta rupiah. Tapi modal untuk memulai usaha ini itu kita sudah habiskan 1,7 miliar. Saat ini ada beberapa proses yang masih berjalan, yaitu bagaimana mendapatkan izin edar dari Balai POM, kemudian bagaimana mendapatkan sertifikat halal dari Kementerian Agama. Jenis produksi yang kita hasilkan seperti apa? Produksinya kita punya 3 produk, ada cup, kemudian ada botol dengan 2 spesifikasi 330 dan 600 ml, kemudian ada galon. Kemampuan produksi pabrik kita setahun atau sebulan itu seperti apa? Baik, pertama kita rencanakan untuk kapasitas mesin ini, untuk cup ini kita bisa menghasilkan 1.000 kotak per hari atau 1.000 dikali 48 cup itu sekitar 4.000. Kemudian botol itu kita akan bisa menghasilkan sekitar 800 kotak kali 24. Itu kapasitas kita. Untuk galon itu kita mungkin bisa 500 galon per hari. Tapi kita akan coba buat strateginya mesin tidak jalan bersamaan. Misalkan untuk hari ini kita fokus untuk cup, kemudian besoknya kita akan fokus untuk botol dan seterusnya. Ini untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di Kota Medan, terutama warga Perserikatan Muhammadiyah Kota Medan. Pasar kita seperti apa? Pasar kita, kami optimis dari perusahaan, kita punya pasar yang jelas. Ada warga Muhammadiyah di Kota Medan, ada banyak amal usaha Muhammadiyah yang semua itu memerlukan kebutuhan air minum dalam kemasan. Artinya kalau kita ambil komparasi dengan perusahaan sejenis yang juga pasarnya belum tentu tapi bisa eksis, maka ini mendorong motivasi kita untuk tetap bisa berbuat yang lebih baik dalam rangka mensuplai atau menyediakan air minum dalam kemasan untuk
warga Muhammadiyah Kota Medan dan masyarakat umum pada semuanya. Dengan produksi yang besar, kemudian pasarnya jelas, berapa lama kita bisa break even point? Dalam simulasi kita, kalau ini berjalan dengan lancar, proyeksi saya itu di bulan ke-10 kita sudah break even point. Kemudian setelah itu kita akan tingkatkan kapasitas mesin, kemudian juga kapasitas bahan baku air, karena hari ini kita terkendala dengan air bakunya yang kita ambil dari air bawah tanah, dan ternyata itu berdampak kepada kapasitas produksi. Tapi mulai bulan depan kita akan tambah lagi satu sumur bor yang besar yang bisa menghasilkan 2 ton per jam air bakunya. Harapan-harapan sebagai direktur apa nih? Tentu pertama harapan kita berharap terutama warga Muhammadiyah, warga Perserikatan Muhammadiyah itu mensupport usaha ini sepenuhnya. Kemudian jauh dari konflik kepentingan, dan kita yakinkan usaha ini adalah pilot project pertama oleh Muhammadiyah Kota Medan. Maka orang-orang yang akan mengelola usaha ini adalah orang-orang yang punya komitmen tinggi dan integritas yang baik. Karena bisnis ini menurut saya ini perlu dikelola oleh orang-orang yang punya integritas baik. Sukses di air minum, apakah kita ada merencanakan diversifikasi usaha ke depan? Iya, kita sudah rancang di bawah payung PT Maju Bersama Sang Surya. Kita akan kembangkan beberapa unit usaha lainnya, terutama yang dalam jangka dekat ini kita akan buat warung serba ada atau warung Muhammadiyah, kita singkat dengan warungmu. Di situ nanti akan kita siapkan semua kebutuhan pokok warga Perserikatan dan warga yang lain, dan juga sekaligus akan menjadi gudang dari barang jadi air mineral dalam kemasan Suli 5. Peluncuran air minum Suli 5 ditandai dengan dilakukannya pengguntingan pita oleh Ketua PDM Kota Medan Burhanuddin, didampingi anggota PW Muhammadiyah dan Aisyah Sumatera Utara, dan dilanjutkan dengan peninjauan pabrik dan proses produksi air Suli 5. Syaiful Hadi memberitakan dari Medan, Sumatera Utara.